Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasi tradisi Indonesia dan sakramen inisiasi. Tradisi Indonesia yang kelompok kami pilih adalah suku Dani yang berasal dari Omena, Papua Pegunungan. Selain pandang suku Dani, ini adalah lembah Baliem atau juga dapat disebut Grand Valley yang merupakan tempat tinggal suku Dani. Memiliki iklim sejuk dan dialiri oleh sungai Baliem yang bersumber dari lereng pegunungan Jaya Wijaya. Tentunya dikelilingi hutan-hutan tropis, tanaman spesial seperti rumput Mei dan buah merah yang disebut guansu oleh masyarakat Papua, dan juga memiliki hewan endemik seperti burung cendrawasih dan burung kasuari. Oleh wisatawan mancanegara, dijuluki sebagai The Shangri-La atau surga di bumi dalam dunia fantasi. Bagaimana tidak? Di daerah ini terdapat pasir putih yang luas yang dikelilingi dengan lembah berbatu. Pasir putih ini bukan pasir pegunungan, tetapi pasir laut dengan tekstur lembut dan terasa asin. Ternyata, tidak jauh dari lembah Baliem terdapat sumber garam. Selain itu, kita bisa menikmati Goa Kontilola dan Jembatan Gantung Wesaput. Sungai Baliem yang mengalir jernih dan juga berbagai budaya-budaya uniknya seperti mumifikasi, melihat pakaian tradisional suku Dani, yaitu perempuan memakai rok lumbai dan laki-laki menggunakan koteka. Rumah adat yang disebut Honai, tradisi potong jari, dan terakhir festival tahunan, yaitu Festival Lembah Baliem yang digelar setiap bulan Agustus. Proses inisiasi suku Dani. Suku Dani merupakan sebuah komunitas yang hidup di wilayah pegunungan dengan struktur sosial dan budaya yang kuat, diwariskan turun-temurun. Akrab dengan alam, saling menjaga, dan memelihara harmoni dengan roh leluhur dan sang pencipta yang mereka kenal melalui suara alam dan tradisi. Proses inisiasi dalam budaya suku Dani bukan sekedar transisi usia, tetapi perjalanan spiritual dan sosial yang membentuk identitas pribadi sebagai bagian dari komunitas adat. Sebuah perjalanan transformasi jiwa dan identitas. Inisiasi memiliki unsur-unsur pemisahan dari masa kanak-kanak, pembentukan karakter dalam komunitas dewasa, serta penerimaan kembali dalam kehidupan sosial yang utuh dengan peran baru. Dari seorang anak yang bergantung pada orang tua, menjadi manusia yang siap bergantung dengan masyarakat, alam, dan roh. 4 proses inisiasi dalam suku Dani, yaitu yang pertama pemisahan anak laki-laki, kedua masa pembelajaran dan pembentukan karakter, ketiga pacaran bakar batu, dan terakhir ikipalik atau pemotongan jari. Yang pertama, pemisahan anak laki-laki. Saat usia 10-12 tahun, harus pindah ke Honai khusus, pria dewasa dan remaja, untuk belajar bertani, berburu, menjaga babi, belajar adat, hukum, mitologi, dan tanggung jawab. Disinilah kematian simbolis masa anak-anak dan kelahiran baru seorang pria dewasa. Kedua, masa pembelajaran dan pembentukan karakter. Di Honai laki-laki, terbentuk karakter karena melalui praktek langsung, dibentuk ketahanan fisik, dan persiapan untuk masa peralihan yang lebih tinggi, yaitu cara bakar batu. Upacara bakar batu. Bakar batu adalah perayaan inisiasi dan merupakan ritual besar yang penuh makna. Tanah digali, batu dibakar, dan makanan dari alam dikumpulkan bersama. Remaja ikut mengumpulkan kayu, batu, dan bahan makanan seperti ubi dan daging. Para remaja ini terlibat langsung dalam pembakaran batu dan penyusunan makanan. Setelah makanan matang, maka diadakan perjuangan besar. Dalam perayaan ini, seorang remaja dilatih untuk bekerja sama, berkorban, dan berbagi nilai-nilai luhur yang membuatnya disebut sebagai laki-laki dewasa Dani. Api dalam bakar batu bukan sekedar hanya panas membara,
tetapi merupakan simbol penyucian jiwa dan pemersatu komunitas. Yang terakhir, pemotongan jari atau istiqalet. Pada masa lalu, perempuan akan memotong ruas jarinya saat kehilangan orang yang dicintai. Ini bukanlah sesuatu kekerasan atau KDRT ya teman-teman, tetapi ungkapan duka yang mendalam, cinta yang tak tergantikan. Hal ini sangat cukup ekstrim ya teman-teman bagi perempuan suku Dani. Ini merupakan bentuk inisiatif pengorbanan dan kedewasaan spiritual. Sekarang ini praktik pemotongan jari sudah mulai ditinggalkan, namun tetap mencerminkan kesediaan rela berkorban demi orang yang dikasihi. Dari juga ya teman-teman sampai harus memotong jari tangan. Nah, kita akan lanjut ke hubungan dengan sakramen gereja. Yang kita akan bahas ada 3 sakramen, yaitu sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Yang pertama, sakramen baptis. Baptis menandai kelahiran baru dalam Kristus, meninggalkan dosa, dan menjadi anggota gereja. Sama seperti anak Dani yang meninggalkan konai ibu untuk masuk ke konai laki-laki. Mulai belajar dan dibentuk oleh komunitas dan merupakan proses transformasi identitas. Sakramen baptis ditandai dengan air baptisan menyucikan dan konai baru menyimbolkan alam kehidupan baru. Kedua, sakramen krisma. Dalam krisma, seseorang diteguhkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi iman, bukan anak-anak rohat lagi, tapi prajurit Kristus. Seperti dalam upacara bakar batu, remaja Dani dilatih untuk berjuang bersama, membakar ego menjadi pengorbanan, dan menerima tanggung jawab adat. Seperti krisma menyempurnakan baptis, proses inisiasi suku Dani menyempurnakan pemisahan awal dengan dimensi penerimaan dan penguatan dalam komunitas. Dan terakhir, sakramen ekaristi. Ekaristi adalah perjamuan kasih. Kita duduk bersama Tuhan, menerima tubuh dan darahnya. Dalam suku Dani, puncak dari proses inisiasi adalah perjamuan bakar batu, di mana semua orang hadir, semua makan dari satu sumber, dan semua dipersatukan oleh cinta dan kerja keras bersama. Batu panas adalah simbol api ilahi, dan makan bersama adalah tanda tubuh bersama, yaitu persaudaraan. Ekaristi dan bakar batu adalah perayaan hidup, perjamuan syukur, dan tanda persatuan rohani dengan Allah dan sesama. Secara simpelnya teman-teman bisa melihat tabel berikut ini sehingga lebih mudah untuk dipahami dan direfleksikan. Pada aspek identitas baru, sakramen baptis menggambarkan menjadi anak Allah, krisma menjadi saksi Kristus yang dewasa dalam iman, ekaristi menjadi bagian penuh dari tubuh Kristus, dan upacara inisiasi suku Dani yang disebut sebagai anak laki-laki dewasa dalam komunitas suku Dani. Pada kesimpulan, ketika kita mengenal budaya seperti suku Dani dengan hati terbuka, kita sadar bahwa iman dan nilai-nilai kekudusan tidak dibatasi oleh bahasa atau ritus. Dalam konai api dan ini, kita melihat Roh Kudus menyentuh hati manusia, sama seperti air baptis, minyak krisma, dan roti ekaristi. Terima kasih teman-teman untuk sudah mendengarkan Admiral Day.